Saya sama si sopir kan di depan. Tahu-tahu bang, ada yang muncul duduk di samping saya. Ya pas lagi udah mau turun, tahu-tahu si ibu-ibu sama anak-anak ini terbang nembus kap mobil dari atas, ngelewatin kita dari depan, terus duduk di pinggiran jalan gitu, lompat dia bang. Pas masuk kamar kan ada kayak hordengnya dari luar ya, jadi kamar belum saya tutup nih bang, hordeng itu mesrek tuh, srek. Belum selesai dari situ bang, ada yang muncul, kulitnya itu udah bener-bener habis, jadi kayak tulang doang gitu tuh, cewek kayak gitu tuh, jalan, rambutnya tuh panjang tapi jalan kayak gitu, jalannya pelan tapi serem banget sumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seorang petugas sampling lab lingkungan hidup. Jadi kalau sahabat Lonceng ingat, beberapa bulan yang lalu kita sempat ngupload konten tentang kejadian horor petugas sampling lab lingkungan hidup. Jadi malam ini bakal ada cerita lanjutan dari cerita sebelumnya tentang lingkungan hidup ini, sampling lingkungan hidup. Jadi flashback ke belakang, narasumber ini menceritakan kejadian-kejadian horor selama dia datang ke daerah-daerah terpencil untuk mengambil sampling tersebut. Oke, langsung aja di sebelahku udah ada Bang Fikron. Halo Bang. Halo. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Baik. Baik. Baik apa tidak baik nih? Kayaknya Anda tidak baik-baik saja saat ini. Oke Bang, Iya. ini mau nyeritain lanjutan yang kemarin kan ya. Kan kemarin itu di daerah Malabar, Bandung sampai Garut ya. Kalau nggak salah ya. Nah oke, kali ini mau nyeritain di daerah mana aja? Nah setelah yang di perkebunan itu bang, itu tuh saya cuma skip 1 bulan, itu lanjut ke Lampung. Ada proyek tol. Zaman itu masih ada proyek tol Sumatera ya. Terus nanti disambung ke Cirebon. Terus ke proyek tol Jawa Tengah, Jawa Timur. Oh itu. Itu di daerah Pemalang, Pekalongan, Batang. Oke. Sama nanti ke Kepulauan Seribu, ke Kilang Minyak. Oke. Ya, Kilang Minyak. Terus terakhir paling nanti cerita di Kalimantan sih. Kayak itu ngambil sampling semua ya. Iya. Ya. Terakhir di Kalimantan nih. Iya. Sampai ke Kalimantan, dan memang ke Papua kan udah ya, pernah ya waktu itu bilang ya. Dan memang flashback sebentar sahabat Lonceng, jadi petugas sampling ini dia ngambil sampling ke daerah-daerah terpencil ya. Iya. Kalau kita ingat di cerita sebelumnya juga bilang begitu Bang Fikron ya. Iya. Jadi ke daerah-daerah yang memang belum terjamah itu ngambil sampling air, sampling udara ya Bang ya. Sampling apa lagi, tanah ya. Tanah. Nah, kayak Avatar tuh Bang. Iya. Udara, air, tanah. Jadi ngambil sampling semuanya buat nanti dibawa ke lab. Iya. Hasilnya bener kan ya? Iya, nanti diuji lah di sana. Nah, ini Bang kan sekarang lagi agak bahaya nih ya kita kalau ngomongin konten-konten yang memang ini cerita bener apa enggak, bener apa enggak. Nah, kalau lu kan di video ini baru di channel ini dong nih diceritain nih. Iya, soalnya sampling ini baru di channel ini aja ya. Karena kalau untuk pekerjaan baru eksklusif di Lonceng ya. Wah, best, respect. Dan ini nanti bakal ada foto-foto lu, bukti-bukti lu. Iya, dokumentasi ada. Ada dokumentasinya, beliau pakai seragam, dan itu memang nggak ada bohong-bohong Bang ya. Iya, karena semuanya memang kejadian real, emang ya udah kejadian-kejadian pas lagi bekerja aja. Iya, karena kebetulan kalau yang pekerjaan ini tuh harus ambil foto memang. Ya walaupun ya curi-curi selfie ya ada, tapi kan ada kebutuhan foto juga kan memang. Jadi dokumentasi itu alhamdulillah masih tersimpan lah gitu. Nah mantap tuh. Emang yang susah itu dokumentasi kan, tersimpan atau enggaknya. Kali ini ada ya full dokumentasi, mantap. Dan ditahan dulu ya Bang ya, bincang-bincang kita di awal ini. Jadi buat sahabat Lonceng nih yang penasaran sama ceritanya Bang Fikron, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Halo sahabat Lonceng, pasti nggak lupa kan, sekitar 2 tahun yang lalu tuh kita roadcast ke Bandung, dan 1 tahun yang lalu kita juga udah ke Malang, lalu berhasil rilis episode-episode edisi Malang yang kisah horornya tuh serem-serem banget ya. Nah, di akhir Januari ini kita bakal roadcast ke Semarang.
Jadi buat sahabat lonceng yang pastinya stay di Semarang dan sekitarnya, pokoknya yang masih kejangkau untuk ke Semarang ya, kayak Jogja, Solo, Salatiga, Magelang, Kudus, Jepara, Purwodadi, Pekalongan, dan daerah lain yang nggak bisa gue sebut satu-satu. Yuk kirim cerita horor kalian dan cerita langsung bareng kita di Semarang pada akhir Januari nanti. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, atau buat yang sering scroll Instagram, kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri dan klik link di bionya itu ya. Oke sahabat lonceng di Semarang dan sekitarnya, gue tunggu cerita kalian ya. Bang Pikron nih, langsung kita mulai ya Bang ya. Iya. Jadi dari setelah ke perkebunan itu Bang, itu tuh cuma selang beberapa bulan itu dapat project lagi Bang, project tol ini. Nah project tol itu ternyata nyambung karena masih satu PT yang bikin ya, vendornya satu nih. Jadi ya saya nggak perlu sebut ya vendornya apa, tapi saat itu dapat proyekan panjang ini tuh dibagi juga. Nah saat itu kebagian nih Bang, kebagian ke Lampung. Oke. Jadi area Lampung itu dari Bakauni sampai Mesuji perbatasan Palembang itu saya sama senior saya ngambil. Sebut aja Bang Jarot sama nanti drivernya Bang Dede gitu ya. Bang, ini bisa dijelaskan nggak apa hubungannya pembangunan tol sama sampling lab lingkungan nih? Nah, kalau yang kemarin itu kan fokusnya ke udara terus sama air ya. Sama beberapa sampel lain lah ya, walaupun nggak kesebut. Nah kalau yang di tol ini sebenarnya fokusnya tuh ke kualitas air, terus dashfall itu semacam debu yang dihasilkan oleh semen ini nih, semen tol itu. Nah itu nanti ada sendiri pemasangannya, itu dipasang di area tertentu lah yang dekat kawasan, mungkin kawasan pemukimannya atau mungkin di kawasan deket tolnya. Oh sebenarnya perinci itu ya, membangun tol tuh nggak asal buat jalan doang. Nah, terus udaranya juga walaupun nggak 24 jam, tapi ada pengambilannya dari udara nanti tuh setercemar apa sih hasil debunya semen ini gitu. Setelah ada tol. Ya, pas pembangunan tolnya juga. Oh, pas pembangunan juga. Dan setelahnya juga berarti. Karena kan itu kebutuhan semacam AMDAL-nya atau mungkin kebutuhan safety-nya si tolnya sendiri. Kan dampaknya ke lingkungan apa nih? Kalau udah dibangun tol nih, nah, seperti itu fokusnya ke situ. Di situ lalu masuk nih. Bahkan nanti saya sempat balik lagi ke Lampung lagi sebenarnya cuma beberapa hari doang, cuma buat ngambil sampel tanah. Oke. Gitu. Cuma buat ngambil secuil tanah. Iya. Oke, terus Bang? Ya dari situ diputuskanlah nih. Jadi ada 2 tim dibagi juga. Salah satunya langsung diarahin ke Jawa Timur. Nah, saya sama senior saya ini kebagian dulu ke area Lampung ini. Kan itu masih awal ya. Kan tujuannya tol Sumatera itu kan sampai Aceh sana ya. Nanti ya, saat itu ya di tahun 2018 itu. Nah, mulainya itu dari situ. Saya ngambil lanjut dulu itu mungkin kalau nggak salah nih prepare itu kan untuk 17 hari. 17 hari satu lokasi itu 2 harian. 2 harian Bang. Jadi kita prepare lumayan banyak sampelnya sampai kita kan ada semacam untuk ini ya penampung dashfallnya itu tuh sendiri, ada botol galon gede sendiri gitu ya, kita buat sendiri kan, nanti untuk ditampung kita tinggal jemputnya lagi nanti pas udah beberapa hari berikutnya atau mungkin beberapa bulan berikutnya diambil. Oke. Gitu Bang. Ini singkat cerita, kita udah prepare berangkat tuh sekitar tengah malam Bang, mungkin sekitar jam 1. Berangkat dari tempat labnya, kita kan di Depok ya. Nah, berangkat, nyebrang ke Selat Sunda ini menuju ke Bakauni. Pertama keluarnya di Pelabuhan Merak itu tuh kan mobil masuk ya. Mobil masuk tuh ya mungkin sekitar 300-an, nggak salah 300. Kita naik. Nah ini kejadian pertama Bang. Itu kan saya pertama kali nyebrang laut, naik kapal feri dan menuju ke Lampung. Itu juga pertama kalinya saya ketemu Sumatera. Oke. Pertama kali juga ketemu Sumatera gitu Bang. Jadi pertama kali benar-benar naik kapal ke Lampung atau mungkin ke Sumatera ini ya baru nginjakin pertama kali ya di situ. Gitu. Ini kejadian itu udah mulai pagi Bang. Kemungkinan sih kalau nggak salah udah sekitar mau subuh.
Jadi udah mulai terang sih bang. Nah itu saya nggak bisa tidur. Kan biasa ya di ferry itu kalau nggak orang karaokean ya kan, ya udah orang molor makan pop mie gitu ya. Nah saya tuh melipir karena ternyata tuh naik kapal tuh goyang-goyang gitu bang, gitu kan. Nah, ada rasa nggak enaknya gitu, pengennya muntah kan, akhirnya nyari tempat agak minggir gitu, melipir di dekat inilah pembatas gitu kan, bisa ngelihat lautnya kan. Ya pengennya nikmatin awalnya bang. Tapi bang, tahu-tahu ada suara kerincing-kerincing tuh nggak sih bang? Kerincing-kerincing kayak lonceng abang ini, tapi yang kecil-kecil gitu, kayak yang biasa dipasang di kaki itu kan. Oh yes. Kemerincing gitu, kerincing gitu bang awalnya. Terus sembari ada bau wangi, kayak wangi bunga melati sama mawar gitu nyampur, semeriwing aja gitu. Gak jauh dari situ, di ujung jalur itu di arah Bakauni itu ada sosok cewek cantik banget bang, duduk kayak di semacam mahkota gitu ya, apa ya, tron gitu, semacam tron gitu, sama ada 3 kuda nyebrang dari Bakauni menuju ke Merak, pakai semacam selendang putih terus ada mahkotanya gitu. Ya nggak nengok, saya juga nggak berani ini ya, cuma kayak nge-freeze tau nggak sih bang, ngelihat begituan malam-malam, udah mau pagi, ngelihat begituan gimana sih bang rasanya. Nah dari situ pas dia udah lewat, saya kira bakal mendekat gitu, ternyata enggak. Tahu nggak, baunya langsung ganti amis. Nggak jauh dari situ hilang. Hilangnya tuh kayak pelan-pelan. Tadi jelas bang, jelas, tahu-tahu tuh hilangnya pelan-pelan. Tapi suara si kuda jalan tuh makin kedenger banget. Teplok gitu. Ya ngelihat begitu, nggak tahu dari nge-freeze tadi cuma nge-freeze doang, itu cuma bisa melihat gini doang nih bang. Bisa nih, tangan bisa gerak, badan langsung bisa gerak kan. Ngibrit aku bang ke dalam. Nah ketemulah sama Bang Jarot kan. Udah muntah-muntahnya. ya dibilangnya nggak mabuk. Dia ngiranya tuh aku mabuk muntah-muntah bang. Padahal sih nggak, masih bisa ketahan gitu loh. Iya bang, udah kok. Ini aku mau melipir tidur boleh ya bang ya? Ya udah tidur aja, nanti gua bangunin gitu. Ya dia inilah ngeramut banget gitu bang. Jadi dia udah tidur. Sampailah itu sekitar jam 6 pagi. Jadi tuh perjalanan cuma sekitar 4 jam 3 jaman nih bang. Cepet sih jalan, nggak lama banget gitu. Udah nyampe di Bakauni, prepare bang, kita prepare menuju ke salah satu pabrik. Jadi kita tuh mampir dulu bang ke pabrik minyak sawit. Ada di antara Bakauni ke Bandar Lampung tuh ada kayak cuma 1 hari doang. Kita ngambil udara sama semacam ngambil apa ya, cerobong. Gasnya cerobong itu kita sampel juga. Sekalian tuh. Sekalian gitu. Nah di situ singkat cerita kita pasang udara. Nggak 24 jam sih, nggak 24 jam, cuma 12 jaman lah gitu. Pasang di situ, masangnya itu dekat di ini apa namanya, biji sawit masuk. Jadi material numpuk banyak, sampai menumpuk gitu kayak menggunung gitu bang. Sama nanti naik ke cerobong. Pas ngambil di sini itu, ini mungkin akunya yang ngehalu atau gimana gitu kan. Pas masang, udah selesai masang, nggak sengaja kan aku ngelihat tumpukan biji tadi ya. Tumpukan sawit tuh? Iya, tumpukan sawit. Yang di bawah kan ada yang nyerokin tuh bang. Iya. Ada seragamnya bang, ya kan? Ada seragamnya. Tapi pas saya ngelihat di atas tumpukan biji sawit, ada 3 orang, bajunya compang-camping bang, berdiri di atas. Bingung gak tuh bang? Ya aku juga bingung, awalnya bingung, sambil melongo gitu. Terus yang di samping itu negur. Nah, tapi kan pakai bahasa Sumatera gitu kan, agak kenceng gitu ya. Aku takutnya dimarahin gitu kan. Kau kenapa kau gitu kan, digituin. Lihat apa gitu. Nah, saya kira tuh bakal dimarahin bang awalnya. Ternyata cuma nanya. Ya mungkin karena kita beda daerah, cara ngomongnya beda, saya takut duluan gitu bang. Ya udah saya nggak ada apa-apa pak, nggak ada apa-apa gitu kan. Saya lanjut lagi pak ya gitu kan. Ngomong dulu, kau lihat apa gitu kan, digituin. Terus enggak pak, nggak apa-apa. Ya paling cuma ini aja pak, halu pak paling saya gitu kan. Udah, padahal masih siang sih pak, jam 2 siang tuh. Selesai dari situ, kan kita ngambil ini ya, sampel cerobong tadi ya, naik bang. Kita masih ada kayak semacam safety handlingnya ya. Jadi
Safety handling tuh biasanya buat ngiket kita kalau nanti ada jatuh, kalau kita jatuh tuh aman, masih kegantung. Ya, benar. Ya kan, ada talinya semacam gitu katanya. Ya itu disangkutin, sangkutin, pas udah nyampe atas baru nyolok. Dek. Saya kayak ada yang dorong, Bang. Jatuh saya. Duduh. Iya. Untungnya udah nyantol. Si safety-nya nih. Iya, kalau nggak nyantol udah jatuh kali. Lumayan, Bang, ada 2 lantai kali. Iyalah. Dari kejadian tadi ya. Gitu. Udah dari situ tuh ya kan naik sendiri. Habis itu baru Bang Jarod naik. Wih, kenapa, Kron? Kepleset apa gimana? Licin gitu kan dia bilangnya. Oh iya, Bang, licin gitu kan. Nggak mau jujur, intinya nggak mau jujur. Terus udah, kamu melipir dulu, aku aja yang ngambil. Gitu kan, gua aja yang ngambil nih, nggak apa-apa. Didorong lu gimana ngerasanya? Apanya yang didorong bagian? Jadi gini, mana? kan tangga, Bang. Tangga kan begini nih. Yes. Naik, ya kan. Aku posisi di gini. Jadi megangnya udah begini nih. Ya, udah nggak gantung gini Udah kan? begini ya. Posisi Ya, gantung Nah, si handlingnya udah aku ceklek gini. di tangga. Udah aman ya kan, di samping itu. Udah aman. Tahu-tahu tangan aku diginiin. Jadi bener-bener posisi begini nih. Kan udah masih begini. Kayak digini nih, Bang, dipaksain. Oh, Terus ada yang melepas. iya. Terus didorong. Jatuh dong. Berasa di mana? Di sini? Di sini nih. Iya. Kayak nggak boleh naik. Udah dari situ udah selesai. Untungnya nggak lama kan. Kita kayak main gercep. Udah selesai semua diambil, turun. Terus lanjut lagi ke dapat hotel, Bang. Nah, hotelnya ini tuh spotnya enak, Bang, buat kemana-mananya. Jadi kayak dijadiin hotel utama gitu loh, sebelum ke proyekan yang lain. Oke. Nah, kita di situ tuh sempat ngambil sampel nih, Bang. Nah, sampel yang bilang tadi, daspol tadi. Pasanglah di dekat pemukiman warga. Sama ada satu lagi di dekat proyekannya. Proyekannya udah dipasang 2. Udah selesai, pasang udara juga. Kita tinggal kan, ngerjain yang lain, ngambil sampel lah, kayak gitu. Udah selesai, malam di hotel, Bang. Di hotel itu, ini nggak tahu ya nyebutnya apa. Kalau aku sih bilangnya deja vu, Bang. Saya tuh ngerasa di pikirannya itu kayak ngelihat udah pagi, terus di sebelah hotel itu kayak ada parkiran gitu. Terus nanti di dekat parkirannya itu kayak ada rawa-rawa gitu loh, Bang. Ada yang muncul, cewek. Nah, nggak tahu kenapa, Bang. Paginya aku ngelakuin itu. Jadi awalnya kan kayak di awang-awang doang gitu. Kayak kebayang doang gitu. Terus pas paginya beneran aku ngelakuin hal yang sama, baru aku lakuin. Iya. Itu ada cewek beneran tapi waktu itu? Iya, pagi. Subuh lah. Ada cewek lewat gitu melintas. Oh. Itu aja sih kalau penampakan yang di hotel itu. Iya, kayak di Javu bener. Javu sih ngomongnya, ya gitu. Nah, selesai semua kita pulang kan, Bang. Pas pulang itu kan arah menuju ke Bandar Lampung itu kayak ada flyover, Bang. Pas menuju flyover itu, ya ini Abang boleh percaya, Bang, boleh enggak ya? Kan saya bilang tadi kalau di mobil duduknya di belakang. Nah, abang saya, senior saya sama si sopir kan di depan. Tahu-tahu, Bang, ada yang muncul duduk di samping saya. Sosok ibu-ibu sama anak. Satu anak kecil. Duduk aja udah muncul. Ngehnya pas lagi gimana? Pas udah mau naik flyover. Pas udah mau naik flyover, tiba-tiba nengok ke kiri atau ke kanan ada dia. Belum nengok, tapi udah ngerasa kayak ada yang hadir. Dan tahu-tahu bener, solid aja gitu. Terus ya aku kirain mungkin aku yang halusinasi gitu kan, mungkin karena capean. Tapi kok lambat laun ini jalan udah makin lama nggak hilang, masih di situ, Bang. Cuma pas udah mau nyampe bukit, udah mau di Bakauni kan ada bukit gitu kan. Kita naik bukit gitu ya. Ya, pas lagi udah mau turun, tahu-tahu si ibu-ibu sama anak-anak ini terbang nembus kap mobil dari atas. Ngelewatin kita dari depan. Terus duduk di pinggiran jalan gitu. Lompat dia, Bang. Lompat ke tebing gitu ya jatuhnya ya. Kayak gitu. Nah, pas udah nyampe kapal, aku nanya dong, Bang. Bang, tadi kita tuh ada yang numpang, aku bilang. Oh iya, aku tadi lihat kok dari spion. Lah, ngelihat kenapa diem aja, Bang? Ya biar lu nggak takut. Gitu.
anjir Bang Jarod gue lihat tadi gitu. Cuman memang si Bang Dede, si drivernya itu sempat ngelihat sekelebat katanya. Tapi nggak ngeh kalau memang ada itu juga. Jadi berarti kita bertiga ngelihat tapi dengan posisi yang beda nih. Posisi yang beda. Si driver ngelihat dia yang sekelebat. Terus Bang Jarod itu ngelihat dari spion ternyata. Ada. Jadi ngelihat semua ya di mobil itu ya? Iya. Udah tuh, balik kan banyak. Balik, selesai. Udah sampelnya udah selesai semua. Lah ternyata, ya tadi saya bilang Bang, ada sampel lagi yang harus diambil. Sampel tanah. Oke. Nah otomatis saya balik lagi ke sana. Wah, balik lagi ke Lampung tuh? Iya, balik lagi. Cuma dikasih selang waktu lah gitu. Berangkatnya cepat gitu. Itu sih nggak ada kejadian aneh-aneh karena memang langsung kan. Selesai satu langsung balik lagi gitu. Udah selesai. Nggak jauh dari situ Bang, sebenarnya ada proyekan lagi, kayak dikasih istirahat dulu gitu, ke salah satu ini pembangkit listrik di Cirebon. Cirebon. Oh ini udah mau pindah ke Cirebon ya. Berarti yang di Lampung itu yang pas lu balik laginya memang aman-aman aja ya? Pas ngambil tanah sih aman. Apa yang ngebuat Abang sama temen-temen nih sama rekan-rekan yang lain ngalamin kejadian horor? Menurut Abang sendiri aja apa nih? Kalau saya nih ya, kok bisa gitu? Iya. Kalau saya sih mungkin karena baru nginjek Sumatera ya. Mungkin ada ini orang Jawa apa gimana gitu kan, kayak ditandain gitu. Oh. Kayak gitu. Kalau saya nyangkanya gitu lah. Kalau mereka kan udah sering ya. Nah, gitu. Mungkin saya sih nganggapnya gitu Bang. Pertama kali nih ke Sumatera nih. Iya, pertama kali. Kan habis itu baru nanti ada lah ke Palembang lah kemana gitu. Tapi kan via pesawat. Beda kan, ini kan via kapal kan gitu. Terus ya ini singkat cerita pindah ke Cirebon Bang. Nah Cirebon ini cuma beberapa hari doang. Karena cuma ngambil, itu namanya gini, sampling cerobong asap gede itu tuh. Sampling pembangkit listrik itu tuh ada samplingnya sendiri. Namanya sampling isokinetik. Isokinetik. Nah itu nggak sembarang orang bisa ngambil karena memang ada semacam sertifikasi tertentu. Cuma resikonya juga lumayan Bang, puluhan meter ke atas. Iya. Ya kan, kayak tower gitu kan. Ini singkat cerita naiklah kita ya Bang ya. Wah itu bener-bener tuh. Kalau nggak fisiknya nggak kuat, apalagi dengan kita yang sering keluar kayak gitu, kalau nggak kuat-kuat bener nggak nyiapin diri, habis kita Bang, ya kan. Nah alhamdulillahnya tuh Bang saat itu tuh memang pertama kali naik cerobong, tapi kuat Bang, alhamdulillah kuat. Walaupun berhenti beberapa kali ya, beberapa kali ada satu spot tangga buat dudukan, kita berhenti dulu, pasang safety dulu, naik lagi. Ada kayak sejam 2 jam baru nyampe di atas. Pas udah nyampe di atas Bang, tahu-tahu rasanya tuh kayak gempa Bang. Bayangin di atas, rasanya kayak gempa sendiri, kayak getar sendiri gimana Bang? Habis dari gempa Bang. Ini Abang boleh percaya boleh enggak, silahkan ya. Silahkan boleh percaya apa enggak. Kita itu lumayan banyak di atas Bang. Sampai 4 orang. Enggak lama dari situ Bang. Dari sudut, kan ini bentuknya bulat gini ya. Begini ya, bentuknya begini gitu kan. Nah ada satu spot gitu agak gelap gitu. Tahu-tahu ada cewek pakai baju merah. Jalan di dalam tower. Ini jam berapa sih? Siang ya padahal ya? Siang, jam 2 ke 3 lah. Udah sih, ya nggak siang banget lah. Mungkin after lunch jam 1 lah. Jam 1 sampai jam 2, jam 3. Ada cewek jalan di atas tower, ya memang ada tempat buat ngambilnya kan, ada spotnya kan. Tapi kan aneh aja, cewek pakai baju merah jalan di atas tower puluhan meter. Menurut Abang itu cewek orang apa bukan? Ya bukan lah. Iya, kalau petugas yang ngapain pakai dress doang warna merah begitu Bang. Udah tuh pas turun Bang, baru diceritain sama petugasnya. Tadi ini ya ketemu cewek ya. Iya itu penunggu situ. Dengan santainya lah buset. Pak kita udah takut begitu soalnya rasanya kayak ada gempa getar sendiri, takut ada roboh Pak gitu. Udah nggak apa-apa, anggap aja lagi kenalan. Itu sih, itu kejadian sih paling gila sih. Nah nggak jauh dari situ kan balik lagi nih ke Depok. Ya saya kira udah dong ada sih beberapa istirahat dulu bisa lah, senang-senang dulu gitu kan. Nah itu sembari saya ada tes gitu Bang, tes untuk paspor biar bisa ke salah satu perusahaan oil and gas, jadi ke offshore di kilang minyak nanti. Itu
dapet lah, lolos. Namanya helikopter escape. Jadi kayak kita tuh kalau gimana nanti kalau kita jatuh atau mungkin jatuh dari terbang dari chopper atau mungkin helikopter, gimana cara nyelamatin diri dari kecelakaan itu di dalam laut, perginya gimana gitu. Itu harus dapat lisensi itu. Kalau jatuhnya di darat? Ya mati langsung. Selesai dong. Pertanyaan yang tidak perlu ya. Iya. Itu ada sertifikatnya sendiri. Iya, itu salah satu syarat sih Bang untuk bisa masuk ke kilang minyak ini ya. Saya sebut sih mungkin punyanya Pertamina atau kalau dulu sih masih punyanya luar ya, Sinok punya gitu kan. Tapi sebelum diakuisisi sama Pertamina tuh masih Sinok dulu. Masih Sinok. Sinok namanya. Sinok. Sinok itu dulu itu masih itu. Tapi pas udah 2019 tuh diakuisisi sama Pertamina. Mantap. Gitu. Nah, saat itu masih Sinok ya. Itu lancar lah ya, di skip, tinggal dulu. Lanjut lagi ternyata Bang, lanjut ke project tol tadi tapi yang di Jawa Tengah. Gitu. Nah, yang di project Jawa Tengah ini tuh ada tiga tempat. Pemalang, Batang, Pekalongan. Oke. Yang paling dekat kan Pekalongan dulu. Pemalang, Batang, Pekalongan, yang paling dekat Pekalongan ya. Nah, Pekalongan dulu, baru Batang, baru Pemalang kalau nggak salah antara itu deh. Saya agak lupa. Ya kalau nggak salah ya. Nggak salah ingat. Masa kita buka Google Map. Iya. Nah, terus nggak jauh dari situ kan saya masang dashboard lagi ya. Nah, ini masangnya itu sore ke malam, udah keburu sore. Pas masang di deket proyeknya ini tuh ternyata tuh yang saya nggak tahu itu tuh Mapras Alas Roban Bang, si tolnya ini. Jadi Mangkas Alas. Iya. Mangkas Alas Roban. Nah, masangnya di situ. Udah mau malam lah, udah mau sore menuju malam. Jadi gini Bang, saya masang. Terus dinamain kan, area dekat mana gitu kan, area dekat project A, project B gitu kan. Udah dipasang, jebret. Tahu-tahu ada kakek-kakek lewat dari belakang. Terus ngomong kayak gini nih, kalau di Jawa tuh ngomongnya. Kalau di Indonesia ya, lagi ngapain Mas gitu. Saya jawab Bang masalahnya. Oh niki Pak, badhe pasang alat. Oh nggih monggo. Gitu ya. Lewat masuk ke alas Bang. Saya baru ngeh Bang. Kan di situ nggak ada pemukiman Bang. Oke. Alas Bang. Terus saya nengok dong, tadi yang ngomong si kakek-kakek tadi udah nggak ada. Bingung nggak tuh Bang? Bingung, saya juga masih bingung sampai sekarang. Itu siapa? Itu nggak sempat lihat ya kakeknya gimana ya? Kalau sempet sih, sempet. Kan sempet kayak nengok kan, nengok terus. Pakai baju apa dia? Kayak tahu nggak sih, pakai bajunya tuh baju lurik kayak gitu. Iya. Pakai baju lurik, terus ada semacam apa ya, tongkat kayak gitu tuh. Oh, pakai tongkatnya. Kayak gitu begini, jalan gitu. Sambil agak bungkuk gini itu, jalan gitu. Terus ya kumisnya agak panjang gitu. Oh dia nanya doang ya. Jenggotnya ngapain? Iya. Karena dia nggak ngerti kali ini orang lagi ngapain sih, alat apaan sih? Dia mau lihat kali. Iya. Habis itu dibalik lagi. Pakai. Segokil itu sih, sumpah parah sih Bang. Ya namanya kan di sana nggak ada mainan gituan Bang, malum aja. Iya sih. Udah tuh dari situ ya kita istirahat kan. Istirahat itu tuh dapat hotelnya di Batang Bang. Di Batang. Ada satu hotel warnanya hijau dan itu kayaknya hotel lama. Nama hotelnya masih ingat nggak? Lupa sih, tapi dia itu lumayan lama dan modelnya tuh agak di pinggiran kota. Kan ada satu hotel gede yang di Batang, tapi kita nggak ngambil di situ. Ya. Kita ngambilnya dekat kota gitu loh. Oke. Nah, ngambil di situ malam-malam tidur. Baru mau tidur, kalau nggak salah di depan itu masih ada angkringan, kayak angkringan gitu orang jualan makan. Selesai di situ nasi megono. Itu inget banget tuh. Nasi? Sego megono. Sego megono. Megono, makanan situ kan, khas itu kan megono. Ya kita tertarik dong, beli, makan, selesai dari situ balik ke hotel. Tahu nggak Bang? Tas aku berantakan. Hah? Balik-balik tas berantakan? Iya. Terus pas tidur, kan saya tuh posisi tidurnya tuh kita tuh kayak extra bed gitu loh Bang. Nah, senior saya di sebelah sini, saya di sini. Nah, terus nanti ada extra bed lagi buat si drivernya. Tidur ngadep ke pintu. Dari pintunya ada yang ngebuka Bang. Ada yang masuk dong, cewek. Terus tahu-tahu
duduk bang, duduk di depan saya, terus pergi, bangun lagi, nembus pintu. Sih masih nggak ini sih, tapi nggak tahu itu apa. Berarti pas dia datang pintunya dibuka ya? Dibuka pintunya. Tadi ngebuka pintu doang, terus duduk, terus pergi lagi, tapi nggak nutup pintu, tapi nembus pintu. Jadi pintu tuh kebuka. Padahal udah dikunci kan? Iya. Kuncinya kunci yang Iya. kartu apa yang slot biasa? Masih biasa. Masih yang biasa. Yang ceklekan itu. Itu benar-benar kebuka trek. Iya. Yang anehnya gini, senior saya ngiranya angin, ya nggak mungkin dong orang tadi dikunci. Iya dong. Saya soalnya posisi masih tidur ayam gitu loh bang, belum bener-bener tidur. Setengah tidur. Iya, baru setengah Senior juga tidur. sama? Senior ada yang tidur, ada yang enggak. Senior saya kan satu sama driver satu kan. Kalau nggak salah sih driver udah tidur, senior masih kayak main HP gitulah. Dulu kan masih zamannya ngegame Mobile Legends kenceng tuh. Oh. Nah itu masih ngegame kalau nggak salah. Pas dia masuk dia nggak ngeh juga ya, dia Enggak, fokus sama HP ya? Iya. Jadi dia kayak, dia sebenarnya bisa nembus, cuman dia nunjukin kalau dia bisa buka tuh pintu. Iya. Iya, gokil tuh. Iya. Udah tuh, dari situ tuh udah kejadian terakhir tuh udah. Coba saya lupain pagi. Ngebut tuh bang, ngebut. Wah ini takutnya ada kejadian lagi nih di daerah Jawa Tengah ini nih gitu kan. Udah selesai semua, balik kita. Balik. Nah lisensinya keluar tuh bang. Lisensi yang buat ke ini, kilang ini, ke Sinok ini gitu kan. Saya dapatlah sama satu senior yang udah biasa ke sana. Nah, di situ pertama kalinya itu dapatnya itu di kepulauan. Nanti ada satu spot pulau. Ya, kita tuh tempat istirahatnya di situlah, mesnya di situ. Pulau apa nih? Masih ingat nggak Pak? Namanya Pabelokan. Pabelokan. Itu di Pulau Seribu. Pulau Seribu. Jadi itu spot. Nah, kita tuh berangkat tuh biasanya jam 7, ngantri dulu di daerah Muara Karang ya, kalau nggak salah dekat Priok sana. Ada satu pelabuhan sendiri lah. Angke. Muara Angke kalau nggak salah. Angke, Muara Angke apa Muara Angke kayaknya. Jadi di situ tuh ada satu pelabuhan memang khusus untuk si orang-orang pelayaran ini atau mungkin orang-orang oil and gas ini. Jadi naiknya dari situ, dicek dulu paspornya udah didaftarin atau belum. Kalau sudah oke semuanya, sudah ada sertifikasinya baru bisa masuk. Oh. Kayak gitu. Dan di situ tuh kita nggak kayak cuma sehari di situ doang udah selesai, enggak bang. Jadi kapal itu berangkat seminggu sekali atau bahkan bisa 2 minggu sekali. Jadi kalau kita berangkat Rabu ya balik laginya Rabu. Oke. Kayak gitu bang. Nah itu kayaknya perjalanan ini lumayan panjang sih, lumayan sampai berapa jam gitu baru nyampe. Kalau nggak salah sih nyampe udah sore menuju malam. Nah pas sore menuju malam dapat mes kan ya. Nah mesnya itu tuh modelnya tuh tahu dipan kayu gitu kan bang. Mungkin nanti kalau ada fotonya saya kasih. Saya soalnya nggak begitu banyak berani foto di situ, agak private soalnya. Iya. Nah, tapi adalah nanti spotnya mungkin. Jadi di situ tuh bener-bener dimanjain kita. Makanan bang, pagi, siang, sore, malam, midnight pun ada. Wah, Iya, pagi, siang, malam, midnight ada juga. Belum ada coffee breaknya. Wah, itu kenyang kita kalau di situ. Di minyak begitu ya? Iya. Kerja di minyak ya? Iya, enak banget pokoknya. Cuma kebayar sama kerjanya juga bang. Bahaya banget kerjanya. Kerjanya juga bahaya ya? Iya, karena kan kita dikirim ke kilang minyak tuh. Ada yang laut, kan? Iya, di tengah laut. Jadi kayak adalah di kilang-kilang tertentu itu nyebutnya tuh porter atau mungkin stasiun. Stasiun mana. Jadi kayak sama nih hari ini kita berangkat nih dari jam 4 habis kita makan pagi. Kalau nggak sempat makan pagi ya kita ngebekal. Minta bekalnya sama chefnya. Pasti biasanya dikasih sih. Kalau nggak ya udah wassalam, minta aja nanti di daerah di kilangnya, ada di porternya atau di stasiunnya baru minta lagi gitu. Ini satu hari sih nggak ada kejadian aneh lah ya pokoknya. Terus ini kejadiannya itu kalau nggak salah di hari ketiga bang, itu midnight. Jadi jam 11 ke 12. Itu abang lagi posisi Di kamar, di mes. Berarti udah di pulau nih ya? Ya udah di pulau lagi. Ya, udah di pulau lagi. Nah udah di pulau lagi. Jadi gini posisinya, kan saya tidur tuh numpuk kayak gini di depan ya kan. Ini saya di bawah, senior saya di atas. Yes. Sampingnya juga atas bawah, ya. Nah senior saya nyari makan, saya nggak ikutan saat itu. Jadi cuma duduk doang tuh. Lagi duduk-duduk biasa begini bang, nyender sambil nulis report. Kan report lumayan banyak nih, harus dikejar besok ada kerjaan lagi kan gitu. Tahu-tahu bang ada yang masuk. Maksudnya gini, posisi kan itu udah 3 hari. Ya kita nggak tahu ya, kalau di situ tuh yang nempetin bukan kita aja. Ya oke lah, mungkin ada yang nempetin ya. Yeah. Positif thinkingnya seperti itu ya.
ada yang masuk dengan santainya. Buka cekrek, copot cover all, copot pelampung. Awalnya copot pelampung dulu, copot cover all. Nah, kita kan cowok biasanya masih ada kaosnya ya. Masih ada kaosnya. Dia langsung mapan, Bang. Nggak ke kamar mandi, nggak ke apa. Langsung mapan tidur di sebelah saya. Berarti kan ini kan seberangan saya, di seberang saya gitu. Duduk, tarik selimut. Miring ngadep saya. Mukanya itu kayak ngebengkak, kayak habis di dalam air lama gitu loh, Bang. Habis kelelap. Kayak gitu, bentuknya ngebengkak gitu loh. Ngadep saya. Saya bingung, Bang. Bingung, langsung kabur saya. Jadi tuh gimana ya? Ini setan ngerasa kayak dia masih hidup gitu, Bang. Iya, jadi kayak ngerasanya dia tuh masih baru pulang dari kerja terus istirahat gitu loh. Soalnya pas saya nyamperin senior saya, pas saya balik lagi nggak ada. Oke. Bener-bener kayak orang ya. Jadi Ya tadi orang, Bang. Bentuknya orang. seragamnya lihat nggak? Itu seragam kontraktor sih. Seragam kontraktor, bukan seragam yang orang Yang tambang ya? Iya bukan. Perusahaan tambang ya? Bukan. Kan kita ada sendiri-sendiri ya. Nah kalau kontraktor biasanya ada warnanya biru. Iya, beda-beda. Gitu kayaknya. Tergantung Gitu kan. vendor. Nah, terus kalau yang aslinya kan biasanya orange gitu kan. Nah itu biru, fully biru gitu. Jadi kayak beneran ini kontraktor sih gitu. Cuma ya itu, Bang. Sekali-kalinya, Bang. Bisa tuh dah. Tuh. Ya pas malam berikutnya sih alhamdulillah nggak ada kejadian itu lagi. Cuma ada di malam kelima berarti kan. Di malam kelima tuh malam-malam kayak ada yang jalan tapi jalan basah gitu loh, Bang. Jadi kayak ceplak gitu di depan kamar, di depan mes. Jadi kedenger banget kalau dia tuh naik tangga. Kan kita di spotnya tuh di bawah ya, ada 2 lantai gitu kan. Iya bener kedenger kan, tangganya tuh dari besi kan. Kedenger dong, bleng Iya. gitu. Deng. Ada yang jalan, padahal itu udah malam. Ya walaupun itu kita ngiranya orang ya nggak mungkin juga sih, udah pada istirahat juga. Gitu. Kalaupun ada orang yang baru pulang kan, pulangnya itu kan nggak sore, ya pagi sekalian dong biasanya. Kalau si kapal pulang tuh, kayak gitu. Tuh. Gila. Kejadiannya kayak gitu terus sampai suatu ketika ada kejadian juga kita tuh ngambil sampelnya itu di paling ujung kilang gitu, paling jauh lah. Pulau Seribu paling jauhnya gitu. Di kilangnya paling jauh. Oh, kilangnya paling jauh nih. Stasiunnya paling jauh. Itu kayak kita tuh sampai harus pagi banget, baru nyampe-nya tuh udah sekitar jam 10, berangkat jam 4 tuh nyampe-nya jam 10 baru nyampe. Sejauh itu. Padahal kita cuma ngambil sampel air sama semacam air suling. Kan mereka kan ngambil air murninya itu kan dari suling kan, disuling lagi kan. Nah itu ngecek air sulingnya itu masih murni atau enggak, masih oke dikonsumsi atau enggak. Oke. Kayak gitu tuh. Nah di situ kan bisa dibilang tuh orang sana itu kan bisa mancing, Bang. Mancing itu cuma kasih kail sama nilon, taruh aja, ntar ada yang nyangkut gitu loh. Nah ini posisi saya lagi ngambil sampel, saya ngambil di salah satu spot pengambilan air sulingnya tadi. Ini di kilang ya kan? Udah dikilang ya. Udah dikilang. Jadi kan biasanya itu si airnya ini tuh takutnya nyampur sama minyaknya. Itu yang biasanya di lab. Ya apa yang diambil ujinya, sampelnya. Itu. Nah, ada satu spot biasanya itu karyawan sana atau mungkin kontraktor tuh suka mancing, Bang. Oke. Ada satu spot nih, saya di sebelah kiri nih. Nah di ujung sana nih, ujung kanan itu tuh ada spot. Ya memang nggak begitu kelihatan, biar nggak kelihatan juga sih sama orang-orang kalau dia lagi mancing. Kayak gitu. Karena emang sebenarnya kan nggak boleh. Nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh, tapi kan ya namanya stasiun paling jauh juga biasanya nggak begitu diciriin. Tapi orang pada ini, nanti dibikin makanan gitulah si ikannya. Ini dia lagi naruh nilon sama kail gitu, ditaruh doang. Tapi anehnya nih orang lompat, Bang. Terus nggak jauh dari situ, kan saya masih kaget ya. Mau saya kejar gitu. Saya lari tuh, Bang, baru mau teriak. Lah orangnya baru muncul lagi, Bang. Oke. Orang yang sama. Tapi nggak lompat ya. Ngambil si kail nilonnya. Dapet ikan. Dapet ikan. Tadi orang yang pertama sama, ini orangnya sama nih. Yang tadi lompat. Tapi pas saya kejar, orangnya baru muncul dari pintu lab. Iya. Baru mau ngambil si kailnya.
Kayak dia feeling si dapat ikan. Beneran dapat ikan. Dan nggak, yang bener berarti yang loncat itu nggak tahu siapa ya? Iya. Tapi rame banget habis itu. Dapat ikan. Ikan 2 gede. Nanti ada fotonya. Sebegitu halu lah. Pokoknya bang di laut tuh kayak gitu. Nah pas pulang ya bang. Kita pulang dari situ kan paling jauh nih. Berarti nyampainya malam dong. Ya. Itu tuh kalau nggak salah ya bang, Mega Merah udah turun. Jadi udah paling spot terakhir nih. Kalau aku nggak naik bang, itu, ya udah nginep di situ aku pasti. Sama si senior aku ini, gitu. Naiklah ya kita ngejar waktu ya lari lah sambil bawa, tahu nggak sih icebox gede gitu bang? Ya itu harus dibawa. Kalau awal berangkat kosong ya pulang berat dong. Ya udah ditenteng ya gitu, dilempar, taruh, duduk. Kan dihitung ya. Jadi tuh orang di jet kapal ini tuh pasti ada hitungannya, orangnya berapa, dihitungin kan. Ada satu spot bang, saya sih ngelihatnya nggak ada siapa-siapa di satu kursi duduk ini, tapi dihitungnya ada. Gitu, bingung nggak bang? Nah pas saya tengok ada, tahu nggak? Ini mind blowing banget bang. Orang yang tadi selimutan kemarin selimutan bang, orang itu duduk di situ. Tapi yang lain nggak ada ngeh ya? Nggak ada yang ngeh. Udah tuh saya langsung pindah ke depan, nggak ke kursi duduk, nggak mau tidur di situ, udah depan aja. Nggak mau istirahat di situ lah kami, saya ke depan. Udah amat lah, mau dingin deh gitu. Udah tuh balik nih bang, nyampe di pulau, tidur, selesaiin cepet-cepet, berita acara selesai, pulang kita. Terus selang beberapa bulan dari setelah dapatnya lama mulu dari laut, dapat lu satu senior. Dia itu memang kerjanya lumayan lama bang di tambang Kalimantan sana. Balik dipartneri sama saya, diajaklah ke daerah perbatasan Kalimantan Malaysia. Apa masih ingat nggak nama daerahnya? Di daerah Nunukan, daerah Kalimantan Utara. Nah di situ perjalanannya itu nggak ngira-ngira sih, segila itu sih bang. Jauh ya? Pesawat nih bang, nyampe di Tanjung Harapan, Bandara Tanjung Harapan. Kita nyari travel dulu, kalau nggak salah sih travel bus gitu. Nyampe di pelabuhan Tanjung Selor apa gitu, saya agak lupa. Dari pelabuhan ini masih naik kapal lagi bang, kapal kecil yang getek doang itu, yang ada suara tetet gitu. Nyebrang dulu ke si sungai paling besar ini nih. Kalau sebelah kanan tuh udah Malaysia. Nyebrang sampai nanti di PT Sebakis namanya. PT Sebakis di situ tuh kita ngambil sampel juga sama, tapi sampelnya itu sampel air tanah. Oke. Sampel air tanah sama udara juga sih ada. Kalau nggak salah sih sampel tanah sih, paling banyak sampel tanah. Karena ada spot-spot tertentu yang tinggal kita ciduk aja gitu, kita ambil gitu. Cuma spotnya lumayan banyak di sawit-sawitnya ini gitu. Oh itu sawit ya? Sawit. Cuma ya lumayan sih tempatnya, nggak ada sinyal sama sekali. Nggak ada sinyal. Sampai anak-anak kecil yang asli situ, pemukiman situ tuh, biasanya tuh sampai naik pohon dulu baru dapat sinyal gitu bang. Waduh! Segitunya. Nah saya juga ikutan kalau mau nyari dapat sinyal. Iya. Dan itu spotnya itu paling gampang dicari itu kalau udah dekat sungainya itu tuh, dekat si kapal-kapal ini. Gitu. Turun dari situ, saya kira udah ya bakal ketemu si PT-nya ini ya. Enggak bang. Kita masih disebut lagi satu mobilnya itu 4WD gitu, ya yang gede gitu, 4WD gitu. Masuk lagi ke dalam, masih berapa jam lagi gitu, 2 jam lagi kayak. Nyampe udah malam. Jadi nyampe udah tidur dikasih mes gitu, satu mes di depan PT-nya. Di PT Sebakis ini. Ada mes. Ada mesnya, dikasih tempat gitu. Cuma di situ tuh susah banget, warung aja nggak ada. Ada tapi pagi menuju siang ada, tapi kalau sore menuju malam udah nggak ada. Nyampe mes terus gimana? Nyampe mes istirahat, paginya nggak ada masalah nih bang. Tapi karena ini sawitnya luas banget bang dan gede, nggak mungkin ya salah kalau sendiri atau mungkin langsung berdua tuh nggak mungkin. Perkebunan luas banget. Iya sawit kan gede gitu. Nah itu dibagi 2 bang, biar cepat selesai karena pengennya itu 1 sampai 3 hari selesai gitu loh. Nah
air sumurnya itu, sumur si air tanahnya kan ada spotnya masing-masing. Dan itu tuh kita nyampe ke situ tuh harus pakai mobil yang saya bilang tadi. Mobil trail itu tuh, mobil 4WD itu. Nah, itu tuh harus ke dalam dulu, masuk. Yang awalnya itu tuh masih kelihatan terang kayak gitu, Bang. Kalau udah masuk sawit, Bang. Kayak udah malam gitu, gelap gitu. Pasti. Segitu lebatnya. Langsung pohon semua. Iya, langsung pohon. Masalahnya pohon sawit, Bang. Ya. Iya. Bahayanya tuh gini, Bang. Kalau di sawit tuh bahayanya satu, Bang. Ular. Ya. Ular kemana-mana kita nggak tahu nginjek kayak ini, bahaya. Makanya safety shoes-nya itu bener harus yang tinggi-tinggi itu. Nah, sampai suatu ketika itu saya ngambil di satu spot. Jauh nggak? Agak dalam. Dalam nih. Agak dalam. Jadi saya udah diantar pakai mobil. Turun itu masih jalan dulu, masuk spotnya itu padahal cuma 4 in kayak gitu loh. Tahu nggak sih? PVC 4 in kayak gitu tuh. Ya. Nah, itu dibuka doang terus nanti di dalamnya itu baru diambil. Iya. Kayak gitu doang padahal, tapi jauhnya minta ampun, Bos. Itu cuma ngambil berapa sampel doang padahal, cuma kita ngambil 2 liter kalau nggak salah, 2 liter air, ya nanti dibawa lagi. Kayak gitu. Ya ada setengah jam jalan, setengah jam ke dalam tuh. Bayangin, Bang, segelap itu. Ini siang loh, Bang. Siang ya, tapi rasanya gelap banget. Iya, yang tinggal deket perkebunan sawit atau yang pernah lewat pasti paham sih. Iya, paham sih. Ya maksudnya Gelap. ya itu. Nah, masalahnya itu yang ditakutin nggak cuma sekedar ada hewan ini gitu kan. Ya takutnya ada yang lain-lain gitu kan. Mungkin hewan buas atau mungkin babi hutan atau segala macam. Ya, lebih ke situ sih yang saya takutin, lebih ke situ. Nah, tapi ada yang lebih menakutkan lagi, Bang. Tiap saya mau ngambil sampel, Bang, itu tuh kayak ada yang ngeliatin. Tapi pas saya tengok nggak ada orangnya di balik pohon sawit ini. Udah nih selesai, baru satu, pindah lagi dan tempatnya lumayan juga. Nah itu tuh kalau nggak salah deket semacam danau buatan gitu, Bang. Semacam danau buatan, kayak gitu lagi. Ada lagi kayak yang ngeliatin dari belakang, tapi rasanya itu kayak ada yang jalan lari. Saya tengok dong, Bang. Masalahnya yang nemenin kok nggak ngeh gitu. Duduk-duduk aja, nyantai aja nungguin saya ambil. Pas saya lihat nggak ada juga. Tapi rasanya ada yang lari. Dan itu kejadian berarti udah yang kedua nih. Nah yang ketiga sama kayak gitu juga. Cuma yang ini baru nih. Ini sosoknya tuh kecil, botak kayak gitu tuh. Tapi kecil banget gitu, Bang. Kayak orang, ya maaf ya. KT tau kan? KT tapi yang kecil banget gitu. Nengok gitu tuh, sambil senyum-senyum gitu. Nah aku nggak tahu ini makhluk apa. Oke. Ya itu dari tadi yang ngintip sambil lari-lari itu berarti kayak orang gitu. KT gitu ya? Ya kecil gitu. Tapi aku nggak tahu ini apa ya. Ini orang apa, suku apa atau nggak tahu lah. Iya, nggak tahu itu makhluk juga, nggak tahu ya. Iya itu orang apa bukan, apa anak kecil mungkin. Tapi ya kalau anak kecil tengah sawit, Bang, pemukiman jauh. Iya, pemukiman tuh tadi yang dekat mes tadi ada memang. Tapi kan nggak sebanyak itu. Anak kecil nggak mungkin juga di dalam sawit, Bang. Aneh gitu. Dari situ udah tuh. Udah dari situ cuma ngeliatin doang. Selesai dari situ ya aku ngibrit tuh, Bang. Ya bodo amat lah sih petugasnya nggak mau nemenin saya lagi kan. Saya langsung masuk ke mobil. Singkat cerita, malam ya, Bang ya. Ketemu malam. Pas malamnya nih, Bang. Di sini saya lagi ngerjain laporan biasa lah ya, Bang ya. Ngerjain apa yang belum saya isi gitu. Di mana ngerjainnya? Di kayak semacam tempat apa ya, meja ada kursinya gitu. Tahu mesti kursi plastik kayak gitu kan. Ini di mes berarti? Iya, Mas, udah di mes. Di Nah, mes. deket tempat kamar gitu kan. Nah, di situ tuh awalnya ya udah ngantuk awalnya. Udah ngantuk, saya selesaiin lah ini. Selesai masuk kamar. Pas masuk kamar kan ada kayak hordengnya dari luar ya. Jadi kamar belum saya tutup nih, Bang. Hordeng itu nge-srek sendiri. Srek! Belum selesai dari situ, Bang. Ada yang muncul. Tahu nggak, Bang? Orang kulit, tapi kayak kulitnya itu udah bener-bener habis. Jadi kayak tulang doang gitu tuh. Cewek. Kayak gitu tuh, jalan. Rambutnya tuh panjang, tapi jalan kayak gitu. Jalannya tuh ada suaranya, suara tulang, tau gak sih? Tulang patah. Ya kayak gitu suaranya. Kertak kayak gitu. Jalannya pelan tapi serem banget, sumpah. Bisa bayangin nih, Bang. Kayak gitu tuh, jalan tapi pelan banget. Pas saya tutup pintu, kenceng tuh kayak dia lari. Saya buka lagi dong pintunya.
udah nggak ada. Oke. Saya tutup nih, suaranya jadi kayak pergi gitu loh, tapi pelan. Ketak, ketak, ketak. Nah, saya masih nggak tahu itu makhluk apa sampai detik ini. Udah tuh, pagi menjelang selesai kita berita acara pulang gitu. Udah tuh paling parah sih bang. Nah, nggak lama dari situ tuh udah selang berapa tahun, pokoknya udah 2019 kalau nggak salah bang. Saya balik lagi dapat pekerjaan juga ke Kalimantan tapi di daerah Sampit, di PLTU juga. Sampit di PLTU. Oke. PLTU juga. Nah, di situ pasang udara 24 jam. Saya udah dapat junior lah ya gampangnya ya, anak baru lah gitu. 3 orang kita. Oh, abang udah senior berarti. Ya gampangnya gitu ya. Siap bang Nio. Udah senior nih, udah senior dapat junior tapi kita main bertiga nih bang. Pasang di daerah pemukiman dan sama sekali nggak nyentuh pabrik. Masangnya itu anehnya itu di pemukiman bang. Oh. Di sekitaran pemukiman. Karena ada isunya katanya si asapnya, cerobongnya itu arahnya ke pemukiman. Jadi akan bermasalah nih gitu kan. Pas dicek, dipasanglah 24 jam di situ bang. Awalnya hari pertama saya yang jaga. Ditemenin sama semacam tetuanya situ lah ya. Cerita lah soal ini Panglima Kalimantan gitu bang. Ya saya dengerin dong. Udah, kayaknya suku Dayak asli. Terus sempet juga diceritain soal masalah Sampit punya ini. Cerita lah panjang kayak gitu. Nah diceritain soal masalah mandau terbang lah, inilah gitulah. Ya dengerin dong sambil excited juga kejadian sejarahnya Sampit itu seperti apa gitu kan. Selesai dari situ bang, tahu nggak bang? Tadi kan cerita masalah mandau terbang. Ada mandau beneran bang terbang. Tadi selesai cerita. Si tetuanya pulang, udah Isya gitu. Udah Isya menuju malam. Si tetuanya pulang, nggak nemenin. Karena kan kita cuma masang di pinggir pemukiman gitu, yang paling dekat dengan spotnya pabrik. Jadi, tapi dikasih ada satu rumah kosong memang. Nah, rumah kosong ini munculnya dari rumah kosong ini. Mandau tahu, mandau kayak semacam model parang gitu terbang. Bener jalan bang. Bisa bayangin nggak? Itu melayang biasa. Melayangin. Wah, untung nggak mati saya bang. Dia kemana arahnya? Arahnya menuju ke pabrik. Menuju ke pabrik? Beneran kelihatan, nggak hilang. Langsung menuju ke pabrik, nggak tahu itu gimana ceritanya. Yang anehnya, kan saya jaga sendiri. Ya saya saat itu masih pakai HT kalau nggak salah, HT. Ya saya konfirmasikan di situ ada kejadian aneh nggak gitu. Soalnya di sini ada kejadian aneh nih. Gitu. Nggak dikonfirmasi, nggak jawab apa-apa. Sampai paginya pas ketemu di hotel baru tuh cerita soal itu. Udah serius kan ada kayak gitu, iya. Nah, nggak jauh dari situ sih. Udah sih, itu aja sih kejadian yang paling ngeri sih. Habis itu, selesai dari situ, udah nggak ada kejadian aneh memang. Cuma ada mandau terbang tadi tuh. Oke. Nah, saya masih nggak tahu tuh, mandau terbang ini apa gitu. Cuma pas pulang kan kita ngelewatin monumen Sampit ya bang ya. Ini siang kalau nggak salah sih, siang menuju sore bang. Saya ngelihat di monumen itu tuh kepala berjejer banyak banget. Kepala doang. Pas pulang kayak say goodbye-nya kayak gitu tuh. Kepala ya? Kepala berjejer banyak banget. Ya ini berkenaan dengan tragedi mungkin bang ya? Nah saya nggak tahu kenapa saya ditampakin itu. Cuma abis dilihat itu tuh kayak ada suara-suara minta tolong lah. Kayak gitu tuh. Ya, dulu kan sempat ini tragedi Sampit itu ya? Yang di monumen itu ya, tapi ada kan kayak semacam pelangnya gitu, area monumen gitu. Cuma kan kita ngelintas doang. Udah tuh, dari situ udah selesai, pulang kita. Ya, berarti lu ini masih kayak ini bang ya, secara nggak langsung kayak sering diliatin kayak kilas masa lalu kayak gitu, sering kelihatan ya buat sama lu ini. Secara nggak langsung sih, tapi tiap di Kalimantan kayak gitu. Soalnya ada nih satu kejadian mungkin langsung saya spill aja sih. Ini saya udah pindah kerja. Saya udah nggak kerja di lab ini, gitu kan? Saya udah nggak kerja di lab ini. Saya dapat kerjaan lagi bang 2020 di tempat. Kalau tadi kan saya sebagai petugas, ya kan? Saya sebagai petugas saat ini tuh saya yang punya unit, pasang unit untuk Kementerian Lingkungan Hidup juga di kualitas air. Nah itu di daerah Banjarmasin.
Oke, Kalsel. Daerah Kalimantan Selatan. Ada satu spot saya lupa namanya, mungkin daerah Batola apa daerah sananya lagi saya lupa. Itu kayak ada makam bang, makam pahlawan. Makam pahlawan, saya sama satu driver nih. Pas pulangnya, pas berangkatnya sih nggak ada kejadian aneh-aneh. Paling cuma kayak kita tuh harus milih hotel, bener-bener harus milih hotel bang. Ini hotel nih, pas datang dapat hotel jebret satu. Pas masuk ke hotel, di kamarnya ada sosok sampai nekuk badan gitu, segede itu. Jadi itu ruangan penuh, sampai dia nekuk kayak gini. Kayak kita nggak boleh ke kamar itu. Ya udah dong, saya pergi nggak jadi ngambil ke hotel itu. Ke tempat kedua sama juga bang. Kayak ada sosok cewek juga ngetidurin si kamar. Jadi tuh sambutannya kayak gitu tuh. Itu udah 2023 malah, tahun lalu malah. Masih baru ya? Masih baru banget. Terus selesai dari situ, kan ini udah spot kedua nih. Sampai akhirnya kita nyari hotel paling baru berdiri bang. Baru bener-bener bisa dapat bener-bener spot yang enak. Tapi masalahnya hotel baru ini sering ada yang buat anu-anu gitu loh. Ada yang sewa, jadi gitulah tempat buat plus-plus. Gitu. Plus-plus, iya. Ya gitulah, paham ya? Ya gitu, jadinya mau nggak mau bang gitu. Tapi yang paling aman di situ, soalnya itu hotel-hotel yang segitu banyak itu ketemunya begitu mulu. Di tiap hotel bang, anehnya. Di tiap hotel, dia tiap kamar tuh pasti kejadiannya kayak gitu. Nggak boleh tidur di situ, kayak seolah-olah tuh nggak boleh di hotel itu gitu. Oh gitu sih bang? Ya saya juga bingung. Aneh ya. Nah habis dari situ pulangnya nih bang. Pulangnya kita kan ngelewatin satu spot kayak gitu, kayak bukit gitu, ada jembatan gitu bang. Nah saya sih masalahnya lupa namanya daerahnya mana, tapi daerah kebalikannya daerah Banjar. Jadi tuh masih di daerah sana, masih ke ujung lagi. Kalau yang sebelah utara tuh kan daerah Barito Kuala. Nah ini tuh baliknya sana. Saya lupa namanya tapi daerah situ. Pas pulangnya itu ada kejadian kayak gini bang, suara-suara doang kayak gitu. Terus sampai di makam pahlawan nih. Ini abang boleh percaya apa enggak? Ada yang numpang minta diantarin pulang bang. Tolong Ulin, bilang gitu. Anterin Ulin, Pian, tolong anterin Ulin, gitu. Bahasa sana. Ulin tuh aku. Ulun ya, Ulun. Tolong Ulun, anterin Ulin pulang, kayak gitu bang. Wah, drivernya bang, ambil tasbih begini. Soalnya di situ bang, pas saya dengar kayak gitu tuh saya muntah-muntah bang. Bener-bener gak kuat, muntah-muntah saya. Baunya tuh amis banget bang. Wah itu udah gila, itu udah saya nggak bisa ini lagi dah. Keluar dari pemakaman itu baru selesai. Orangnya hilang. Sore bang, sore menuju malam. Kayak gitu di Banjarmasin, daerah Banjarmasin. Itu sih kalau di Kalimantan tuh kayak gitu. Sama ya mungkin spill sedikit ya. Daerah Gunung Putri. Gunung Putri di daerah Kalimantan Tengah berarti. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah apa Kalimantan Timur? Saya agak lupa. Kalimantan Timur atau Kalimantan Tengah ya? Ya antara itu. Tapi ngambilnya dari Samarinda sih. Ya dari Samarinda tuh. Perginya dari Samarinda. Timur berarti. Nah daerah Gunung Putri ada satu hotel bang. Hotelnya itu jati semua, kayu semua. Oke. Gede, bener-bener gede. Tapi malamnya nggak bisa tidur saya bang. Ini percaya nggak percaya nih bang, sumpah. Sumpah bener-bener. Wallahi ya. Baru mau keluar nih, kan depan masih nyari makan harus ke depan. Adalah satu spot banyak itu makanan. Baru keluar bang, ada kepala lewat. Aish. Orang paling nyebutnya kuyang. Itu pertama kalinya, tapi nggak ada kayak dalamannya itu. Kalau kuyang ada harusnya kan. Nah ini kepala doang, kepala rambutnya panjang gitu. Mungkin saya nggak begitu ngeh ya, tapi saya ngeliatnya kepala karena cepat banget. Gila. Segitunya Kalimantan tuh bang. Kayak gitu bang. Ya kalau di Kalimantan juga temen yang di Kalimantan pasti gitu. Di sini mah gila-gila katanya. Kalau mau nongol mah nongol katanya. Iya. Di sana mah gak ada apa-apanya pasti bilang. Kalau di sana mau nongol orang Kalimantan pasti ngomong gitu. Kayak gitu. Makanya terus
Kan ada kayak, ini saya masih nggak percaya juga sih. Kalau udah minum air situ kan pasti bakal balik ke situ. Nah tapi nyatanya emang balik ke situ juga kan saya beberapa kali sampai 2023 kemarin lah pertengahan. Minum air tanahnya gitu ya. Iya, kayak gitu sih. Minum air yang dimasak gitu ya. Ya kalau cerita pengalaman di Kalimantan sih itu yang paling ngeri sih, di pemakaman makam pahlawan sama yang di Sampit tadi, sama ya anggap aja itu Kuyang deh gitu, sama Mando gitu Bang. Itu sih dari situ udah inilah pokoknya sampai 2019 akhir lah saya di lab itu, selesai lah kerjaan lah gampangnya. Terus lanjut lagi ya itu dapat pekerjaan baru ini, tetap keliling lagi sih. Tetap masih keliling. Iya. Mantap. Oke Bang Pikiran ini kita udah di penghujung video nih. Siap. Video udah di penghujung konten. Kalau yang di konten awal pertama kan gue nanya tentang air yang paling banyak di mana, di situ udah dijawab ya kan, Sumbawa. Kalau sekarang mau nanya kualitas udara yang paling baik di Indonesia itu di mana? Waduh, susah dia. Kalau air kan kemarin di Sumbawa ya katanya, Iya, di Nusa Tenggara Timur ya. Iya, kalau salah. Bukan Sumbawa, Nusa Tenggara Timur kemarin bilangnya. Itu paling bagus katanya airnya, nggak ada yang ngalahin. Kalau udara sekarang di mana nih udara? Aduh, susah nih udara nih. Nah ya. Mungkin masih daerah-daerah timur sih, daerah Sulawesi Tenggara oke, karena masih bukit-bukit, masih belum, walaupun ada tambang tapi masih terawat Bang. Walaupun ada tambang tapi masih terawat. Iya, karena maksudnya? tambangnya nggak asal ngambil, Tambangnya nggak asal ngeruk. nggak asal ngeruk. Iya, jadi kayak masih disisain gitu si apa ya, tebang pilih lah gampangnya, masih ada tebang pilihnya, jadi masih oke. Kayak pagi-pagi tuh kabut atau mungkin embun tuh masih kayak nutupin gitu loh Bang. Gimana sih rasanya, enak gak sih? Itu tuh masih sampai jam 8 tuh. Itu di Sulawesi ya? Ya kurang enak apa itu? Sulawesi Tenggara. Iya, berarti. iya, sehat banget itu di sana. Berarti kalau menghirup udara segar, yang benar-benar segar dari ahlinya nih, dari yang sering ngambil sampel itu pergilah ke Sulawesi Tenggara. Iya. Kalau mau minum air yang jernih yang benar-benar bagus, pergilah ke Nusa Tenggara Timur. Perginya kalau ada ongkos, kalau nggak ada ongkos nggak usah pergi lu. Iya. Ini Bang, pokoknya lancar terus ya Bang ya. Iya, siap. Proyekan-proyekannya, kerjaan sekarang lancar terus pokoknya. Dan jaga keselamatan ya pasti. Siap, Abang kan sering kemana-mana nih ya kan. Iya, oke. Dan buat sahabat lonceng juga nih, yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya, ditekan aja tombol like-nya. Dan yang pengen cerita juga datang langsung ke Studio Lonceng Misteri, sama seperti Bang Fikron. Caranya gampang banget, kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini atau ke Instagram kita dulu, follow dulu Instagramnya, lalu klik link di bio Instagram kita itu. Oke, dan mau ngucapin banyak terima kasih Bang, thank you banget ya. Ya, udah sama-sama. ceritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama gue, thank you banget. Dan akhir kata gue Gilang izin pamit, Bang Fikran juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.